Ini kalau di sini tuh Instagram itu teman-teman. Kalian bisa pose di sini kan, cantik kan? Di Vet Property. Nah, kali ini saya berada di Royal Residence Via Familia. Nah, lokasinya itu terletak di No Menganti, Gresik Selatan. Nah, sebelum kita ke rumah contohnya, kita lihat gerbangnya untuk Royal Residence ini cukup megah ya teman-teman. Kemudian di dalam cluster itu sudah ada Green Smart, supermarket Green Smart sebelah sana. Nah, untuk raut jalannya itu 24 meter ya teman-teman, lebar, bisa akses masuk, keluar masuk itu tidak mengalami hambatan. Nah, oke, kita lanjut ke rumah contohnya. Nah teman-teman, kita sudah ada di rumah contohnya. Ini tipe Atlas ya teman-teman. Luasnya 5x12 dengan luas tanah 65 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi. Nah, rumahnya ini instagramable banget ya teman-teman, yaitu rumah kekinian. Nah, kita bahas dari atasnya dulu ya teman-teman. Atasnya dia menggunakan model pelana, tapi pelananya ini berbeda ya teman-teman. Jadi di sisinya ini ukurannya berbeda, yang kanan lebih kecil dan kiri lebih panjang. Nah teman-teman, selain atapnya yang dibikin unik juga, nah untuk fasadnya dia juga dibikin permainan maju mundur dan permainan warna juga. Kita lihat untuk di sisi depan pintu ini dia dimundurkan, kemudian yang sebelah sisi tengah ini dimajukan, dan sebelah kanannya dia dimundurkan lagi. Ini memberikan kesan menarik bagi rumah. Selain itu juga ada permainan warna ya. Jadi di sini warnanya abu-abu tua, dan di tengahnya yang menjadi point centernya itu diberi warna coklat keemasan. Nah teman-teman, untuk carportnya sendiri ini cukup untuk satu mobil ya. Dan masih ada taman, ini digunakan untuk tanaman dan sebagainya. Kemudian di bagian belakangnya dia masih ada tandon bawah, dan masih ada space nih, bisa digunakan untuk sepeda anak atau yang lainnya. Kemudian di sini juga sudah dilengkapi oleh keran air, jadi kita cuci-cuci sudah tidak bingung lagi. Nah, pompanya di mana? Pompanya disembunyikan di sebelah sini teman-teman. Jadi ini pompa dan listriknya itu diberikan rumah tersendiri agar terlihat bersih dan clean. Nah teman-teman, ini ada teras kecil ya di bagian depan rumah. Ini adalah keramik model kayu. Kenapa keramik? Karena kayunya dapat ya, tampilan kayunya dapat, dan keramik dia lebih awet karena ini outdoor ya, jadi kena panas, hujan dan sebagainya. Nah atasnya ini ada kaca mati berbentuk vertikal, jadi kesannya dia menjadikan rumah lebih tinggi. Nah untuk bagian bawahnya, dia di tengahnya ada pintu yang diapit dengan kaca. Yang sebelah sini dia kaca full, dan sebelah sana dia ada kaca hidupnya ya teman-teman. Ini kaca hidup dan ini kaca matinya. Nah kaca matinya ini biasanya digunakan untuk railing, jadi aman buat anak. Untuk pintunya teman-teman, dia menggunakan kayu solid ya, yang tengahnya diberikan kaca seperti ini. Nah untuk pull handle-nya yang berbentuk panjang ini, jangan lupa untuk kuncinya dia diberikan model roller seperti ini ya teman-teman. Yuk kita masuk. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam rumahnya ya. Nah, mengkaget, ini rumah apa villa ya? Impresinya ini sangat-sangat luar biasa teman-teman, karena di dalam rumah ternyata penerangannya sangat bagus, karena di depan dan di belakangnya itu menggunakan kaca, jadi penerangannya pasti oke, tanpa lampu pun siang hari tetap terang. Nah kita bahas yang di sini dulu ya teman-teman. Nah ini
adalah ruang tamunya. Ruang tamunya dia custom ya teman-teman, modelnya sofa yang diberikan sandaran sampai full. Nah, di atasnya juga ada lukisan ya untuk menambah kesan menarik. Dan di atasnya juga ada AC untuk pendingin ruangan. Nah, untuk mejanya sendiri teman-teman ini menggunakan multiplex yang dilapisi dengan HPL motif marmer ya. Jadi kesannya itu mewah. Nah, kita harus memanfaatkan space agar ruang manapun itu bisa bermanfaat dengan baik. Contohnya di bawah tangga ini teman-teman. Ini di bawah tangganya mezanin ini diletakkan TV yang ditempel ke tembok yang dikasih dengan meja melayang seperti ini. Jadi tampilannya tetap clean dan bisa dibersihkan dengan baik di bawahnya. Nah, kita lanjut ke ruang makan. Nah, di ruang makan ini cukup simple tapi tampilannya cukup mewah ya teman-teman. Ini bentuknya yang model lingkaran seperti ini teman-teman. Kenapa meja makan dan coffee table-nya itu dipilih adalah model lingkaran seperti ini? Karena pertama yaitu untuk mempermudah lalu lalang serta agar aman jika ada anak-anak ya teman-teman. Karena kalau persegi atau persegi panjang misalnya itu ada sudut-sudutnya yang pasti akan berbahaya bagi anak jika terbentur atau sebagainya. Nah, coba bayangkan kalau ini persegi pasti tidak akan seluas ini teman-teman untuk space-nya. Kan enak kan kalau pakai lingkaran. Nah, untuk meja makannya ini juga dilengkapi dengan lampu makan yang berbentuk lingkaran juga sesuai dengan meja makannya. Kita lanjut ke dapur. Nah, ini dapurnya cukup luas ya teman-teman. Di situ sudah ada stop kontaknya. Dan di sini diberikan ambalan dan ruang penyimpanan banyak. Tapi misalnya ibu-ibu kan suka belanja piring-piring atau yang lain kan, ini nggak cukup ya ambalannya, bisa dikasih space tambahan lagi untuk mini kitchen setnya. Nah teman-teman, untuk bagian top table-nya ini menggunakan marmer yang berwarna krem ya teman-teman, yang sudah dilengkapi dengan kompor dan sink untuk wastafel. Nah teman-teman, kita dengarkan ya, ini kenapa tidak berisik, karena ini sudah dilengkapi dengan peredamnya di sebelah sini. Jadi ketika kita mencuci piring itu suaranya lebih teredam daripada tidak memakai peredam seperti ini. Nah, untuk black space-nya ini jadi satu, menggunakan marmer juga, jadi satu dengan top table-nya. Tapi sayang sekali nih teman-teman, kenapa hanya separuh ini aja? Alangkah lebih baiknya dia bisa sampai sini ya, karena ini kan tembok. Kan kita masak pasti menggunakan tempat, misalnya kecil besar kan pasti minyaknya nyiprat ya. Takutnya dia kena tembok malah mengotori. Harusnya marmernya sampai sini, kan marmer bisa bersihnya kan gampang, tinggal dilap aja. Atau bisa diganti dengan homogeneous style atau dengan kaca. Kalau kaca ini keuntungannya selain bisa gampang dibersihkan, itu bisa menambah kesan luas di ruangan. Seperti itu teman-teman. Gimana kulkasnya? Sana. Jadi tempat kulkasnya ini diberikan rumah sendiri ya teman-teman di bagian sebelah sini. Nah, ini diberi rumah dan di atasnya sudah diberikan storage untuk penyimpanan baik bisa makanan atau yang lainnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke kamar depan. Teman-teman, kita masuk ke kamar depan. Nah, kamar depan ini menggunakan model bunk bed ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk 2 orang. Kemudian menarik nih teman-teman,
ini detail yang diperhatikan sekali, itu ada lampu bacanya di sebelah sana. Jadi kalau mau baca dia pakai lampu sorot seperti itu, jadi terang. Dan di bawahnya juga dikasih atas bawah, menarik ya teman-teman. Kemudian di bagian atasnya tuh ada ambalan, bisa digunakan untuk mainan atau buku-buku atau pajangan lainnya. Nah menariknya nih teman-teman, itu di atasnya itu ada colokan kecil, itu digunakan untuk LED, lampu LED, sehingga memberikan kesan pajangan-pajangan ini menarik atau point centernya seperti itu. Nah kita lanjut ke AC. Ke AC-nya sebelah sini teman-teman, ini nggak pas di atas kasur ya, tapi di sisi kirinya. Nah ini bagus sekali untuk posisinya ya teman-teman, karena tidak langsung kena badan, jadi bagus untuk kesehatan juga. Nah di sebelah sini teman-teman, ini bisa digunakan untuk ruang belajar ya teman-teman, sudah dilengkapi dengan lampu atau bisa ditambahkan dengan buku-buku. Ini bisa digunakan untuk cantolan-cantolan atau note-note seperti itu. Nah teman-teman, ini juga detail yang diperhatikan ya, karena di mejanya ini digunakan posisi melayang, itu biar bisa mudah dibersihkan. Dan yang ini teman-teman, ini dibuat tumpul agar aman bagi anak, jadi nggak lancip gitu, nggak lancip jadi tidak runcing seperti itu. Nah kita ke lemarinya teman-teman. Ini lemarinya model sekarang ya teman-teman, jadi terbuka. Nah lemarinya ini ada ambalan-ambalan seperti ini, kemudian dikasih dengan lampu LED sehingga terkesan hangat. Kemudian diberikan juga storage kecil 2, jadi ini bisa digunakan untuk barang-barang kecil atau perintilan-perintilan yang mudah hilang. Biasanya anak-anak yang seperti itu ya, pas kaki mama gitu ya teman-teman. Jadi kalau ditaruh sini pasti anaknya mudah untuk nyari. Nah bawahnya juga masih ada space, jadi gampang buat dibersihkan seperti itu. Oh ya, kemudian di sini juga ada jendela ya, jadi untuk penerangan waktu siang. Nah kita ke kamar mandi. Nah, untuk layoutnya ini bagus sekali teman-teman. Di sini ada, di belakang pintu itu ada wastafel, kemudian di sebelah sini ada toiletnya, dan sebelah sini adalah showernya. Nah teman-teman, menarik nih, arsiteknya pinter banget nih. Dia memberikan space kelebihan tembok sebelah sini digunakan untuk apa? Untuk digunakan wastafel, tapi diberikan untuk wastafel kecil ya, agar lalu lalangnya juga enak. Ini untuk lantainya dia menggunakan homogeneous style, ukuran 60-60 ya teman-teman, motif terrazzo. Nah ini tidak halus ya teman-teman, ini masih ada kasar-kasarnya. Itu karena apa? Agar tidak licin pada saat kita di kamar mandi. Nah untuk di bagian showernya itu sebelah sini teman-teman, ini masih ada sekat ya. Ini bisa ditambahkan tirai agar airnya tidak nyiprat-nyiprat ke sisi lain. Nah maksudnya teman-teman, ini menarik teman-teman, dia temboknya menggunakan keramik subway yang disusun secara vertikal, jadi kelihatan lebih tinggi. Nah di sini untuk showernya sudah menggunakan shower rain, sudah terlihat mahal ya teman-teman. Nah di sini juga dilengkapi dengan tombol-tombol seperti ini, dingin panas. Kalau head shower dia pakai yang besar ya teman-teman, kalau hand shower dia pakai yang sebelah sini, dan spot pakai yang lebih kecil begini. Nah di sebelah sisi sininya dia diberi cekuan. Untuk apa teman-teman? Ini bisa digunakan untuk penyimpanan sabun atau sebagainya. Untuk kamar mandinya juga sudah dilengkapi dengan colokan
bisa digunakan untuk water heater. Jadi rumah ini benar-benar disiapkan semua, jadi Anda tidak perlu mencari jalan untuk ini dipasang di mana ya, karena sudah ada. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kamar utamanya. Nah, ke kamar utamanya ini lumayan luas ya teman-teman. Di sini bednya ukuran 160, ini besar. Kemudian dilengkapi dengan di atasnya itu ada lukisan dan ambalan-ambalan. Kemudian juga ada cekuan untuk lampu LED sehingga terkesan homey dan menambah nuansa hangat. Nah, ini juga dikasih lampu LED juga di belakang headboardnya. Nah, menarik nih teman-teman, ada ruang rahasia nih teman-teman yang nggak kalian tahu, yaitu apa? Kaca dan ada tempat penyimpanan untuk makeup ya, biasanya cewek ya. Ini kalau di sini kan aman ya, tidak dibuat mainan anak-anak karena tempatnya tersembunyi. Kemudian di sini teman-teman, ini lemarinya model baru ya, jadi sekat-sekat dan ambalan-ambalan, kemudian lemarinya terbuka seperti ini. Tapi masih ada ruang penyimpanan. Nih. Nah, untuk kursinya di sebelah sini ini dibuat melayang ya, agar kursinya bisa dimasukkan seperti ini jika tidak digunakan. AC-nya juga di atas sebelah sini ya teman-teman, jadi tidak langsung kena ke kasur. Nah, teman-teman, di sini ada jendelanya ya, ini floor to ceiling, jadi jendelanya full bawah sampai atas. Nah, di bawahnya ini jendelanya mati, jadi aman buat anak. Dan yang di sebelah sini dia hidup ya teman-teman, di sisi sini aja, di sini juga mati. Jadi udaranya dapat, penerangannya dapat. Kita lanjut di ruang taman dan ruang service area. Nah, untuk ruang service area ya, dia menggunakan keramik dengan model kayu seperti ini. Jadi kesannya tetap hangat dan menyatu dengan dalam. Nah, sebelah sini teman-teman, ini ada tempat cucian yang sudah dikasih dengan rumahnya ya teman-teman, yang dilengkapi dengan storage untuk tempat penyimpanan, dan masih ada ditambahi dengan ambalan-ambalan. Nah teman-teman, di mana tempat menjemurnya? Rumah sudah bagus, belilah dryer, jadi nggak perlu jemur dari rumah rapi, kan ini kaca-kaca ya, masa jemur-jemur teman-teman. Nah, kalau kalian bisa beli dryer atau ganti mesin cucinya yang bisa jadi satu dengan dryer, atau beli terpisah dengan mesinnya, jadi nggak perlu berjemur. Nah teman-teman, di sini tamannya ya teman-teman, tamannya masih luas. Ini cocok banget nih untuk kongko sore nih, atau barbekyuan bersama teman-teman. Bagus ya. Nah, kita lanjut ke mezzanine-nya ya. Yuk. Oh iya, di sini juga dilengkapi dengan lampu penerangan ya. Jadi nanti nggak salah injak. Nah, kita sudah berada di bagian atas dari mezzanine-nya ya teman-teman. Nah, menarik teman-teman, jadi kan di bawah itu kan sudah dijelaskan bahwa ada tembok atau dinding dimajukan. Itu kalau di bawah dia digunakan untuk lemari anak, dan untuk atasnya dia digunakan untuk ambalan-ambalan seperti ini teman-teman. Itu bisa digunakan untuk storage, jadi memanfaatkan tempat dengan baik ya. Jadi ini cengkokannya full sampai atas. Nah, untuk sebelah sini teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan lampu-lampu jadi terang. Nah, di sini bisa digunakan untuk ruang keluarga. Ini bisa war nih di sini ya, Mobile Legends ya. Atau bisa digunakan untuk
ruang tempat bermain anak. Tapi kalau ini tempat bermain anak, ini bisa ditambahi dengan pintu. Jadi ini ditutup agar anak aman. Pas ke bawah kan kita bisa mantau, kalau nggak ditutup itu kan bahaya. Itu. Dan masih ada satu lagi tempat tidur teman-teman di sebelah sini. Ini cukup untuk 1 orang. Kemudian sudah ada ditambahkan bedside table sebelah sana dan ada lampu baca. Jadi kalau mau baca buku enak, nggak gelap. Nah, di sebelah sini teman-teman ini masih ada kaca, tapi ini kacanya kaca hidup ya teman-teman, bisa dibuka. Jadi udaranya tetap masuk dan penerangannya juga bagus. Nah, teman-teman, kaca segini kok bisa masih terang? Karena di sebelah sana kacanya lebih besar. Ini kalau di sini tuh Instagram itu teman-teman, kalian bisa pose di sini kan, cantik kan? Nah, ini dibuat ini kaca mati ya teman-teman, hanya digunakan untuk penerangan seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman, kita sudah nge-review rumahnya nih, sekarang kita bahas duitnya ya. Nah, rumah ini start from dari 690 juta. Kemudian free-nya apa aja? Free-nya saya sebutkan ya, yaitu free BPHTP, kemudian free subsidi DP 5%, free AJB dan BBM, kemudian free biaya KPR. Nah, untuk 20 pembeli pertama nih teman-teman, kalian dapat free mezanin. Wah, menarik kan? Yuk buruan. Caranya gimana nih? Caranya Anda NUP dulu, kemudian misalnya tidak cocok, NUP-nya bisa dikembalikan. Nah, dan satu lagi nih teman-teman, bahwa klaster ini terletak di depan dari Royal Resident. Biasanya ini ya kan, developer kan biasanya bangun di belakang dulu nih, kemudian dijual. Nah, untuk klaster ini dia berada di depan. Menarik kan? Yuk buruan. Untuk info selanjutnya bisa hubungi marketing di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya ya teman-teman. Nah, jangan lupa subscribe, kemudian like, komen di YouTube dan TikTok kita. Namanya Vibe Property juga. Ya. Modelnya Instagramable banget ya teman-teman. Kita masuk ke kok pasti terus toh.